Keanggunan sempurna yang tak terlukiskan, bahagiakan diri ini saat bersamamu. Meskipun ku sadari tak mungkin memelukmu, meskipun isyaratkan bahwa dirimu telah bersamanya. Tatap matamu untuk yang terakhir, siksa batinku yang mencintamu, ku pasrahkan pada Ilahi, relakanmu untuknya. Ku bersujud bersimpuh, menyerahkan jiwa di dalam sanubariku, terukir namamu. Meskipun ku sadari tak mungkin memelukmu, waktu kau isyaratkan bahwa dirimu telah bersamanya. Tatap matamu untuk yang terakhir, siksa batinku yang mencintamu, ku pasrahkan pada Ilahi, relakanmu untuknya. Jurang yang dalam pisahkan kita, yang tak mungkin untuk dilalui, biarlah lagu cinta ini terdengar dalam kalbu. Oke, wah, luar biasa. sangat syahdu ya. Betul. Tadi lagunya. Tapi kalau tiap hari kayak begini dihibur sama kakak Uli, kakak Niar, Iya. kayaknya kita mau Ramadan terus aja deh ya. Iya kayaknya kita Ramadannya 12 bulan 1 tahun. Kayaknya Iya. 12 bulan 1 Iya, tahun. Betul. kayaknya. Udah 1 bulan aja. Yang 1 penting bulan. ditemani sama Kania dan Kak Uli. Betul, kakak. Terima kasih, Terima kasih, kakak Uli, Kak. kakak Niar. Aduh, pemirsa, senang sekali nih kembali kita berdua. Yes. Saya Nita Aswin. Dan saya Fikri Muhammad Nur menemani Anda pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dalam program Indahnya Indahnya Ramadan. Ramadan. Dan tidak terasa ya, Fik ya, kita sudah berada di 12 Ramadan. Hampir masuk pertengahan ya Nita ya? Betul. Puasanya sudah ada yang bolong? Alhamdulillah tidak dong. Belum ya. Jangan Oke, belum, jangan, tidak. Jangan sampai Jangan. Kalau saya yang bolong ya ada alasannya. ada alasan. Tapi Kalau kalau saya Afik yang bolos, agak yang tidak bolong, kuat alasannya kayaknya. betul. Jangan mengada-ngada ya. Iya. Oke, baik. Sore hari ini Afik, sembari Ya. menantikan berbuka puasa, pemirsa kami berdua akan memberikan informasi yang tentu saja bermanfaat untuk kita semua ya. Benar Apalagi di bulan sekali. Ramadan ini, bulan penuh berkah ya, bulan tempat kita menabung amal. Karena Oke. amalan-amalan kita selama bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Betul. Anita, jadi kita harus terus berbuat kebaikan Yes. begitu ya. Dan salah satunya adalah kita berbagi informasi di sini. Ya, dan kali ini kita akan Ramadan di rumah Dua dua jari. Ya, topik Waduh. kita
sore hari ini. Yes. Ramadan di dua jari itu sebenarnya apakah rumahnya ukurannya dua jari? Dua jari atau bagaimana? Ini juga belum jelas. Sebentar akan kita jelaskan. Ya. Oke. Oke. Dan membahas ini ya, Fik, Ya, kita akan langsung saja begitu berbincang dengan teman-teman dari Yayasan Rumah Dua Jari. Yes. Gitu. Ada siapa Anita? Ada Nanda dan Dan juga juga Mila. Oke, kita panggilkan sambut saja. Oke. Oke, selamat. Halo Mila, Halo, ini Nanda Mila, ya? Ibu Nanda. Silakan, Oke, silakan, baik. silakan. Silahkan duduk di rumah kami. Walaupun kita Ramadannya di rumah dua jari ya. Iya, tapi ini rumah kami dulu ya. Kami dulu ya. Oke, baik. Oke. Yang Nanda yang ini, Ini terus Mila. yang Mila ini. Iya. Fik, ini sebenarnya cuma nama panggilan doang. Oh iya. Nama Kalau aslinya? nama fullnya, nama aslinya itu panjangnya dari sini ke Pantai Ke Barat. Pantai Barat. Iya. Agak panjang sekali Panjang, gitu. Mungkin panjang, jadi kita iya. pakai nama panggung Nama saja gitu ya. Nama panggilan. Kalau boleh tahu Nanda ini nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Rana Randa Maulidia Bunga. Iya. Oke, ya, agak ya, oke. Oke ya. Terima kasih informasinya. Iya, Oke. oke. Yang kalau Mila nama Mila? panjangnya? Nurmila Enyamin. Oke. Nurmila? Ya, masih aman. M Yamin. M. Iya, Yamin. M. Yamin. Itu yang Yamin. mie yang Iya, paling iya. enak itu. Iya, bisa. Kebetulan saya sukanya yang di depannya, Nita, bukan yang itu oke, sih. oke. Kita bahas nanti. Iya nanti. Belum buka Belum puasa, mau makro nanti Nani. Betul, oke. Baik, ini sudah kehadiran Anda sama Mila. Kita mau Ya. bahas apa nih, Fik? Sama teman-teman kita yang luar Iya, biasa ini dari betul Rumah Dua sekali. Jari. Pastinya. Nah tadi kan kita sudah sedikit menyinggung gitu kan. Kita akan membahas tentang Ramadan di Rumah Dua Jari. Nah teman-teman mungkin boleh sedikit begitu dijelaskan mungkin Rumah Dua Jarinya sendiri itu apa gitu. Sedikit saja mungkin buat pemirsa siapa tahu ada yang belum tahu gitu. Secara singkat Rumah Dua Iya. Jari itu ya apa? Jadi kalau Rumah Dua Jari itu dia yayasan kemanusiaan yang bergerak menangani anak-anak yatim, piatu, duafa di Sulawesi Tengah. Itu berdiri sejak tahun 2011. Oke, jadi hanya di Sulawesi Tengah atau Bisa. memungkinkan untuk keluar Bisa juga dari keluar, luar tapi Sulawesi Tengah? kalau kayak fokus penanganan pendampingan kayak ditangani pendidikannya yang putus sekolah atau yang sakit yang mau berobat itu kita fokusnya di Sulawesi Tengah. Cuman kalau kayak bantuan keluar itu biasanya kita kayak bantu bangun masjid atau kayak sedekah air di Palestina itu kayak sistem ini Oke. yang bukan pendampingan. Jadi kalau misalnya ada bencana atau Iya, sejenisnya kalau juga Rumah Dua bencana Jari ikut boleh membantu Iya. gitu ya. Oke, Baik, luar berarti- biasa ya. Iya luar biasa karena memang teman-teman ini berarti bergerak sebenarnya di bidang kemanusiaan. Iya, di bidang begitu sosial ya. dan kemanusiaan. Sosial dan kemanusiaan. Betul. Jadi kalau misalnya ada suatu bencana begitu atau ada yang mungkin sedang ditimpa ketidakberuntungan, Iya. teman-teman langsung turun begitu membantu. Iya. Iya. Jadi Rumah Dua Jari ini bisa dibilang perpanjangan tangan para orang-orang baik di Iya, luar sana betul, ya, betul Fik ya. sekali. Oke, nah ini kan selama di bulan Ramadan ya. Tadi kita topiknya adalah Ramadan di Rumah Dua Dua Jari. Jari. Nah ini menarik karena kalau misalnya kita di 11 bulan lainnya ya selain bulan Ramadan, apakah ada yang berbeda program yang dilakukan oleh Rumah Dua Jari ataukah tetap sama, Sama, gitu iya. dengan bulan-bulan biasanya? Jadi kan kita kalau bulan lain itu penanganannya betul-betul pendampingan anak sakit, anak yang putus sekolah. Itu di luar bulan Iya, Ramadan di luar bulan ya? Ramadan. Oke. Jadi kalau kayak bulan Ramadan memang kita lebih spesial tiap tahun dari tahun 2012 itu selalu ada kegiatan besarnya. Misalnya? Jadi kalau kayak di tahun 2012 itu kita bukber 100 kaum duafa. Terus berlanjut 2014 sampai 2017 itu bukber 1000 kaum duafa. Banyak Iya. juga ya. Terus kemudian pas tahun 2018 kita meluaskan manfaatnya jadi 1.500 penerima ininya anak yatim, piatu, duafa. Kemudian oke. 2019 yang pasca gempa Pasigala Iya. itu langsung naik jadi 3.000 peserta bukber akbarnya. Kayak gitu. Terus pas tahun 2020 ya. Iya. 2020 itu 2020 kodarullah karena pandemi, awalnya kita sudah konsep kegiatan namanya Ramadan Kita. Ramadan kita. Iya, jadi Itu apa saja yang dilakukan sama teman-teman Rumah Dua Jadi Jari? Ramadan Kita itu seperti Rumah Dua Jari Festival, diadakannya itu selama insya Allah 3 hari rencananya. Jadi puncak kegiatannya itu bukber akbar bersama 1000 anak yatim dan duafa.
Tapi sebelum itu di 2 hari sebelumnya kita undang beberapa pemateri di talk show seperti Dian Melati dan lain-lain untuk ada di kegiatan itu. Tapi qadarullah karena bencana, karena kemarin kena pandemi COVID, Iya. jadi kita alihkan ke kegiatan namanya Semarak. 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 Oke. Itu semarak kepanjangan atau Iya. Singkatan dari apa? Iya. Dari Sebar makanan Ramadan kita. kenapa? Sebar makanan Ramadan kita. Sebar makanan Ramadan Ramadan kita. kita. Oke, mulai lapar ya saya. Iya. Kebetulan memang jamnya jam rawan sih. Iya, rawan kritis Agak ya. kritis gitu Oke, ya. oke. Banyak godaan nih kayaknya. Yang dibahas makanan dari tadi. Iya, aduh, Baik, iya. baik. Agak kata kunci Iya, agak sedikit. betul. Mulai deh ini. Oke, oke, Dan baik. kita teruskan ini. Oke, oke, lanjutkan. Oke, berarti boleh dijelaskan Semarak. Akhirnya kan ini kan berubah konsep Iya, ya. berubah konsep. Karena akhirnya ada pandemi Pandemi, COVID-19 harus putar otak dan akhirnya jadi Semarak. Nah, boleh dijelaskan berbagi ke kita juga pemirsa. Semarak itu apa sih? Jadi Semarak itu sebar makanan Ramadan kita. Di situ kita berbagi paket sembako dan buka puasa kepada panti-panti asuhan yang ada di Kota Palu. Oke. Jadi penerima manfaatnya itu alhamdulillah kemarin kurang lebih 1.400 penerima manfaat 1.400. di tahun 2020 pada saat pandemi itu. Iya. Jadi karena timnya kita saat itu sedikit, hanya ada 6 orang, jadi kita bagi tim untuk bagi-bagi ke 38 titik sembako dan paket berbuka ini. Jadi Oke. alhamdulillah lumayan challenging kepada ini relawan yang ada di Rumah Dua Jari, betul. karena tidak bisa semuanya ikut turun untuk bantu ini orang-orang Iya. ini. Ada tengah dibatasi. pandemi Iya, COVID ya waktu dibatasi itu ya. yang gitu. Oke, berarti ada di 38 titik Iya. dengan 1.400 penerima manfaat. Iya. Cukup banyak ya Nita ya? Banyak. Banyak, cukup banyak. Cukup banyak, dan teman-teman yang ada di Rumah Dua Jari ini memang sudah berbagi tugas. Ada yang mengurusi ini, misalnya tim A, kemudian tim B mengurusi ini, Iya. tim C mengurusi ini, karena programnya pasti berbeda ya. Iya, berbeda. Nah, itu gimana caranya teman-teman Rumah Dua Jari ini berbagi itu? Atau memang sudah ada tim yang disiapkan khusus itu, atau teman-teman Rumah Dua Jari ya semua ya turun melakukan ini, kegiatan ini juga semua turun, atau gimana? Jadi awalnya itu kan kita mau buat event 3 hari ini. Panitianya itu sudah ditentukan. Ada kurang lebih ada 30 orang panitia. Cuman karena qadarullah pandemi, jadi hanya sedikit yang bisa ikut ke kantor untuk distribusikan ini bantuan ini kepada anak-anak yatim dan duafa di Kota Palu. Makanya strateginya kita yaitu kita bagi menjadi 2 tim. Kebetulan alhamdulillah kita punya 2 kendaraan operasional. Iya. Jadi mereka ini 3 masing-masing di masing-masing kendaraan ini 3 orang, masing-masing 3 orang bagi misalnya satu hari ini 10 titik kayak Oke. gitu. Jadi mereka harus habiskan di 2 tim ini masing-masing 5 titik untuk dibagikan ini paket berbuka dan sembakonya kayak begitu. Oke. Itu pelaksanaannya dalam berapa hari? Kemarin pelaksanaannya kurang lebih ada 10 hari kalau nggak salah. Selama 10 hari? Tapi tidak berturut-turut. Oh, Nah, baik. tidak Tapi berturut-turut. secara totalnya ada 10 hari Iya, di 10 hari. di 38 titik ya tadi ya? 38 titik distribusi. Iya. Oke. Berapa? 38 titik distribusi. Oke, 38 titik distribusi dengan 1.400 penerima manfaat tadi. Iya. Oke, itu selama bulan Ramadan. Ya, itu yang tahun 2020. Itu yang 2020 awal pandemi itu. Untuk 2022 atau 2021 juga Iya. mungkin bisa Iya. dijelaskan seperti apa teman-teman berbuat atau program teman-teman lakukan di 2021, kemudian nanti di 2022 ini. Jadi karena 2020 sudah diganti jadi Semarak, pas 2021 kan pandemi sudah kayak mulai beradaptasi, sudah boleh kegiatan. Jadi Oke. kita mengemas kegiatannya menjadi Semarak Quran Camp. Semarak Ditambah. Quran Camp. Iya, Oke. ditambah. Jadi Semarak Quran Camp itu dia ada menyalurkan sembako Oke. di 10 hari awal, terus 10 hari penghujung Ramadan Quran Camp-nya. Quran Selama Camp 10 hari penghujung kayak gitu. Di 2021 iya, ya? 2021 tahun lalu. Jadi tetap bagi sembako 10 hari awal di 10 titik-titik hari. distribusi yang tahun lalunya. Sama pas 10 hari akhirnya 10 hari full itu kegiatan kayak iktikaf Ramadan Oke. di satu tempat, dan penerima manfaatnya itu pesertanya ada 100 anak-anak yatim piatu duafa.
Oke. Gitu. Jadi anak-anak yatim ini ditempatkan di mana atau Apakah teman-teman gimana? mungkin Ada tempat yang Ada tempatnya. disiapkan atau Iya. gimana? Kalau 2021 tempatnya di Hotel Amazing. Oh, Jadi selama 10 hari. selama 10 hari teman-teman Rumah Dua Jari bersama anak-anak duafa Iya. ini melakukan Quran Camp. Iya. Nama Jadi kegiatannya konsepnya Quran Camp. karantina. Karantina kan itu Karantina. masih pandemi juga. Iya, iya, Jadi iya. kita terinspirasi dari kegiatan ini itikaf kan di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi kita buat kegiatan ini 10 hari memang bersama anak-anak yatim dan duafa untuk mengencangkan lagi nih ibadahnya ini. Oke, Iya. di 10 hari terakhir Terakhir. Ramadan. Iya. Penghujung iya. Oke, tapi memang maksudnya kan biasa kan kita Nita kalau sudah 10 hari Ramadan Iya. terakhir kan otaknya adalah kue lebaran dan baju Iya. lebaran. Baju lebaran. Kue lebaran, baju lebaran. Itu Oke. ya kalau 10 hari terakhir Ramadan. Jadi Tapi yang teman-teman dilakukan oleh teman-teman Rumah Nah. Dua Jari adalah berinisiatif membuat satu kegiatan manfaat untuk Quran lebih Camp, kita betul. intensifkan gitu Ibadahnya. ibadahnya di Ibadahnya. 10 Ramadan. 10 hari, iya. Nah, ini menarik karena dilakukan di Amazing. Iya, di satu Iya, hotel. di Satu tempat. hotel yang ada di Kota Palu. Nah, itu kan mestinya Iya pasti. budgetnya Iya, tidak pasti sedikit kan, iya, ya. Nah, Apalagi- itu teman-teman bisa kemudian melakukan kegiatan di hotel ini gimana ceritanya? Iya, jadi kita tetap sama caranya dengan pencarian dana kegiatan lain. Kita membuka penggalangan dana besar-besaran. Oke. Itu sekitar 1 bulan sebelum puasa memang sudah prepare kayak mengajak usaha-usaha jadi sponsor kegiatan atau kayak membuka donasi bebas sebebas-bebasnya. Oke. Bisa juga dengan penjualan merchandise. Jadi betul-betul penggalangan dana yang besar-besaran. Dari situ sumbernya ini kita Oke. mencari dananya untuk kegiatan ini bisa terlaksana. Baik. Ternyata memang teman-teman juga akhirnya harus mencari begitu Iya. dananya supaya kegiatan Tetap terlaksana. yang Ini luar bisa biasa ini bisa terlaksana. terlaksana. Nah, tapi kan ini kan awalnya sebenarnya bahkan Mm-mm. konsep yang hadir karena harus putar otak Iya, gitu ya. betul. Karena awalnya kan pandemi sudah dengan semua konsepnya era berubah begitu. Bagaimana akhirnya setelah terlaksana begitu? Bagaimana perasaan teman-teman saat itu? Kayak apakah merasa ya ternyata memang COVID-19 ini ada berkahnya juga ternyata Iya, begitu iya. misalnya, atau ada hikmahnya gitu. Seperti apa waktu itu teman-teman akhirnya merasakan setelah kegiatan ini berlangsung? Kalau setelah kegiatan itu, apalagi 10 hari ini kita sama-sama anak yatim dan duafa ya. Jadi sama-sama kita panitia itu melabeli hari ini, hari tersebut jadi 10 hari terbaik di tahun itu. Kenapa? Karena dalam 10 hari itu kita betul-betul sama-sama anak-anak yatim dan duafa ini berkegiatan betul-betul tidak terpisah sama anak-anak yatim ini, melihat semangatnya mereka membaca Al-Quran, melihat semangatnya panitia juga dalam melaksanakan kegiatan ini untuk membahagiakan anak-anak yatim dan duafa, terus melihat antusias donatur juga yang terus masuk walaupun kita tahu nih mereka tahu kita butuh dana ini, tapi mereka bukan hanya mereka kasih itu dana bukan karena kita butuh, tapi mereka yang butuh anak-anak ini, mereka yang butuh manfaat dari apa yang mereka berikan ini. Jadi alhamdulillah sangat berkesan di hari 10 hari itu. Baik, menjadi salah satu menjadi 10 hari terbaik di tahun itu Iya. gitu ya. Baik, Iya, seperti luar itu. biasa ya, Luar dan biasa. penggalangan dananya memang sudah dari jauh-jauh hari sebelumnya. Sudah Ketika teman-teman Rumah Dua Jari membuat program ini, berarti penggalangan dananya sudah direncanakan dari beberapa bulan sebelumnya, sehingga kemudian bisa terselenggara di tempat yang Cukup Alhamdulillah. besar membutuhkan juga. budget yang Betul. tidak sedikit ya, Fik, Benar ya? sekali. Nah, Luar biasa. kita sudah berbincang mungkin pasti selama perjalanannya begitu teman-teman melaksanakan program ini kan pasti ada ups and downs ya, ada suka dukanya. Apalagi teman-teman melaksanakan ini kan tidak berdua saja. Iya, Dalam satu komunitas. Boleh sedikit berbagi begitu pengalamannya selama membuat kegiatan ini sampai berjalan begitu. Apa yang teman-teman rasakan ups and downs-nya gitu? Boleh? Kalau pengalamannya sendiri tuh lebih ke kita kan kalau panitianya ini keseluruhan tidak semuanya itu relawan kan. Iya. Ada yang Oke. dosen, ada yang masih mahasiswa, bahkan ada yang masih sekolah. Perbedaan ada yang latar belakang iya. gitu ya. Jadi salah satu kayak momen tantangannya tuh menyatukan kepala-kepala ini yang kayak ini kalau kan capek itu ya Kak, Iya. kayak bikin kegiatan lumayan banyak ini dipersiapkan. Jadi kalau kayak ketika sudah capek jadi kayak biar tidak ada kejadian yang kayak
kan beda kepala ini, ada yang masih sekolah, ada yang masih Iya. kuliah, jadi menyatukan pendapat itu salah satu tantangan yang Itu salah satu tantangan. karena ada yang sudah tua sekali, maksudnya kayak sudah maksudnya Agak keceplosan ya. Maksudnya kayak Ayo mana nih orang? Oke, itu maksudnya kayak sudah menikah, ada yang belum menikah. Iya, oke. Kayak gitu. Jadi pasti ada yang mungkin masih adaptasi gitu. Oke. Itu salah satu tantangan dari tantangan teman-teman. sih di kepanitiaannya kayak gitu. Baik. Tapi overall semua bisa diatasi Yes, ya alhamdulillah ketika semuanya bisa kegiatan itu diatasi. dilaksanakan, semua Alhamdulillah Well berjalan done, dengan ya. lancar gitu. Iya. Oke, nah ini kan teman-teman di Rumah Dua Jari dari tahun ke tahun programnya kan berbeda-beda ya, apalagi ketika ada misalnya wabah pandemi kemarin itu membuat teman-teman harus putar otak untuk kemudian membuat kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Nah, di tahun 2022 ini apakah sudah ada planning yang memang dari jauh-jauh hari teman-teman sudah siapkan dan alhamdulillah sudah terlaksana di 2022 ini, khususnya di Ramadan kali ini? Iya. Jadi kalau untuk tahun ini rencana kami mau buat kegiatan, insya Allah nama kegiatannya Quran Camp Jilid 2. Quran Camp Quran Camp Jilid 2. Jilid Jilid 2. dua. Oke. Pesertanya masih sama atau mau Coba rekrut aku? iya boleh. Tapi saya tertarik loh justru. Iya betul-betul itu bagus loh untuk Bagus kamu loh. daripada kamu kelayapan di mall. Daripada saya ke beli baju. Iya. Iya betul juga Habis sih. Daripada duit. saya ke Halu Plaza kan. Iya, betul. Nah, iya. Oh, astagfirullahaladzim. Oke. Oke. Next. Oke lanjut Mila. Oke. Kalau Gimana untuk kegiatan- pesertanya masih sama atau ada yang berbeda? Kalau untuk kegiatan Quran Camp sendiri, kalau tahun lalu itu kan kita buat kegiatan ini 100 anak yatim dan duafa, pesertanya itu dari anak yatim yang ada di Kota Palu. Ya. Nah, kalau tahun ini insya Allah penerima manfaatnya lebih besar lagi dan itu pesertanya kita ambil dari perwakilan dari seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, 12 kabupaten satu kota. 13 kabupaten. 13 kabupaten. 12 kabupaten satu kota. Kota. Wow. Luar biasa loh ya. Wow. Luar biasa itu. Wow. Saya, Oke. Wah cukup I'm amazed begitu ya. Betul. Amazed sekali ini begitu. Saya membayangkan teman-teman Rumah Dua Jari ini caranya merekrut ya adik-adik kita Iya. dari 13 wilayah dan satu kota yang ada di Sulawesi Tengah ini gimana caranya? Jadi kalau cara merekrut pesertanya itu memang selektif sekali kan. Iya. Karena kayak kan salah satu target dari kegiatan ini tuh pesertanya ini hatam Quran dalam 10 hari. Jadi memang kayak kriteria umur itu kita diperhatikan. Oke. Bisa Jadi baca kriteria ya, umur, bisa baca umurnya tulis minimal berapa? Minimal Batas berapa? Minimal 9 tahun sampai 15 tahun. Oh, 9 sampai sudah terseleksi Iya. secara Secara tidak langsung. Oke, dari umur. Ya. Jadi jangan ngarep lagi ya, Fik, Kalau ya. saya ubah akta lahir kira-kira boleh tidak? Tidak. Ya, tidak bisa. Ya. Oke. Oke, dari umur lalu. sama kriteria bisa baca tulis Al-Qur'an kayak Oke. gitu. Jadi adik-adik kita ya dengan kriteria itu yang bisa mengikuti Quran Camp ini nanti. Iya. Nah, teman-teman Rumah Dua Jari ini caranya menghandle adik-adik kita yang dari luar kota gimana? Iya. Tempatnya di mana Kalau untuk memungkinkan untuk teman-teman dari luar kota ini untuk menjangkau tempat atau lokasi yang sudah ditentukan oleh teman-teman Rumah Dua Jari? lokasi kegiatannya itu masih sama. Insya Allah rencana di Hotel Amazing. Jadi nanti untuk membawanya mereka itu kita rekrut, kita ajak satu pendamping dari masing-masing ini wilayah. Nah, Oke. jadi mereka pendamping ini yang akan membawa anak-anak yatim ini supaya orang tua ataupun pihak panti asuhan percaya ini dengan kegiatannya kita ini. Kalau iya. anak-anak yatim, anak-anak pesertanya ini bisa sampai di lokasi kegiatan kayak gitu. Oke. Oke, jadi memang sudah mereka coba organisir dengan Iya. baik begitu ya, Betul. supaya kegiatannya juga bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, kalau ini saya lagi penasaran, adik-adik kita akomodasinya yang dari luar
Palu ya. Kalau yang dalam Palu Iya. mungkin tidak begitu berat akomodasinya. Nah, ini untuk luar kota Palu. Apakah teman-teman Rumah Dua Jari juga memfasilitasi soal akomodasi? Iya, jadi memang kita kan membuat kegiatan ini betul-betul pesertanya itu kan memang yang tepat sasaran. Jadi Oke. anak yatim, piatu duafa. Jadi kita memang menangani semuanya dari mereka perjalanan kemari Oke. sampai tempat tinggal di sini sampai kepulangan ulang. Oke, Jadi termasuk dengan pendamping nantinya pendamping seperti tadi teman-teman ya. katakan ya. Jadi kita tidak membebani biaya apapun ke peserta yang akhirnya Jadi terpilih kayak gitu. Ya, Kalau tidak bisa saya biar dan apa gitu ya. tidak bisa. Sulit. Ya wajahku tidak bisa lah ya. Tapi kayaknya tidak masuk kategori yatim piatu duafa, Kak. Oh iya juga ya. Ya, paham. Masih lengkap orang tua paham. Alhamdulillah. Oke. Oke, di garis bawahi ya, anak yatim, duafa, duafa. baca tulis Al-Qur'annya lancar Fikri ya. Muhammad Nur gugur. Ya, oke. Oke, baik, terakhir Fik, ini kita mau dengar harapan ya dan juga doa-doa dari teman-teman Rumah Dua Jari untuk kegiatan selama bulan Ramadan ini ya dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Boleh. Siapa yang mau kasih Duluan? statement? Kalau harapannya untuk kegiatan bulan ini sama Ramadan berikutnya itu kita pasti harapannya kegiatannya tidak berhenti sampai hanya tahun ini kan. Tiap tahun kita selalu berharap ada hal-hal yang baru yang kita kemas lebih luas, lebih baik manfaatnya, lebih luas ini penerima manfaatnya. Jadi kita harapannya semoga teman-teman yang memang menjadi penggeraknya untuk kegiatan-kegiatan itu masih bisa sama-sama buat kegiatan dengan niat yang baik. Terus kayak insya Allah semoga juga penerima manfaat yang kita kasih ini betul-betul sampai gitu manfaatnya ke mereka, memang momennya kayak gitu sih. Oke, Mila ada yang ingin ditambahkan? Kalau untuk saya sendiri harapannya sama, kurang lebih sama. Semoga penggerak-penggerak kebaikan ini bukan hanya dari kita-kita saja. Orang lain di luar sana saya yakin pasti punya niat baik untuk bantu orang lain. Jadi ayo sama-sama ini kita rangkul anak-anak yatim duafa di luar sana supaya mereka bisa rasa apa sih, bagaimana sih rasanya kalau punya berkecukupan, gimana sih rasanya kalau ada yang bisa bantu, gimana sih rasanya kalau misalnya kebutuhan itu bisa terpenuhi dengan baik, baik dalam pendidikan maupun kesehatannya mereka. Iya, oke. Seperti Mulia itu, sekali, sangat mulia ya. dan luar biasa Oke, sekali Rita ya. betul. Mungkin teman-teman lebih muda daripada saya ya. Oke. Saya Mereka sudah punya pikiran dan niat se-amazing semulia ini ya, semulia ini. luar Oke, biasa Fik, ya. banget ya untuk hari Oke, ini. kita sudah tercerahkan. Iya, hari alhamdulillah ini. sudah tercerahkan ya. Dan Dan- sangat bermanfaat kita ini menunggu Betul. waktu berbuka puasa kita ini ya, Nita ya. Jadi sudah tidak lapar lagi ya. Masih sih kebetulan. Kalau itu tidak bisa dikompromi Nita. Oke, baik. Sudah mulai kita sedikit lagi akan Iya. mendengarkan kumandang azan maghrib untuk berbuka puasa sesaat lagi pemirsa. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan teman-teman dari Rumah Dua Jari ini berbagi bersama kita. Semoga membuka pintu hati teman-teman, Bapak Ibu dermawan-dermawan yang ada di Betul. luar sana untuk terus memberikan amal baiknya, donasinya untuk keberlangsungan adik-adik kita kaum duafa ya, Ya. khususnya anak-anak yatim piatu. Ya, betul sekali Nita ya. Semoga informasi yang sudah kami sampaikan juga bersama teman-teman dari Rumah Dua Jari ini bermanfaat bagi Anda pemirsa TVRI Sulawesi Tengah sambil menunggu waktu untuk berbuka puasa. Dan kita juga harus mengakhiri Betul. program kita pada hari ini ya. Kita masih akan berjumpa di program Indahnya Ramadan esok hari Nita ya. Saya Fikri Muhammad Nur. Dan saya Nita Aswin, kita jumpa lagi dalam episode Indahnya Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersukacita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas
andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba, bulan yang